untuk duduk. Cek. Baik. Masih banyak ya. Kita tunggu sebentar, ibu-ibunya masih banyak yang masuk. Ya, kami persilakan untuk ibu-ibu bisa menempati posisi duduknya. Kami mohon untuk segera duduk karena akan dimulai untuk pembukaan kita pada malam hari ini. Oh iya, ini ada informasi dari panitia. Kayaknya ibu-ibu masih tidak cukup yang ada di belakang. Berkenan yang paling depan untuk maju. Ya, satu baris saja. Silakan disusul belakangnya. Ya, oke, mohon disusul baris belakangnya ibu-ibu untuk bergeser ke depan. Kita beri kesempatan yang belum bisa duduk untuk bisa menempati posisi duduknya. Sekali lagi, ibu-ibu, kami mohon berkenan untuk baris selanjutnya maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Mohon waktu ya bapak-bapak, masih ngatur ibu-ibunya dulu. Jumlahnya lebih banyak daripada bapak-bapak. Selalu demikian kayaknya ya. Lama-lama ekspansi nih. Cukup sudah bapak? Iya, yang ibu, ya, yang sisi sana aja. Sudah ya. Monggo ibu-ibu sekali lagi mohon ikut bergerak semua ya. Yang paling depan sudah maju, kami mohon disusul yang belakangnya untuk bisa maju ke depan. Ya. Silakan ibu-ibu yang masih di luar masuk, segera masuk. Ibu-ibu yang masih di luar langsung masuk. Di sebelah kiri masih kosong. Sebelah kiri. Silakan ibu-ibu yang sebelah kiri masih kosong itu. Mohon dibantu tim panitia mengarahkan akhwatnya bisa di sebelah kiri itu masih kosong. Ya, mohon dibantu untuk diarahkan. Ya, sisi yang kiri ibu-ibu ya. Diarahkan di sisi kiri itu masih ada yang kosong. Ya silakan yang sudah menemukan tempat duduk langsung duduk. Ya Ustaz. Coach Dodi ini kalau ngurusin ibu-ibu kayaknya sampai jam 9 belum kelar. Nah, emak-emak ini nanti bisa nyambung sendiri dia. Oh baik Ustaz. Seperti itu. Insya Allah sudah mulai itu ya. Baik. Masya Allah. Ya. Nah, bapak-bapak ini masih kurang banyak ini. Sudah maksimal kayaknya Ustaz. Ya ini ibu-ibunya masih banyak, belum selesai-selesai nih kayaknya ya. Bisa sampai jam 9 ngurusin ini. Baik, yang sudah silakan untuk bisa duduk ibu-ibu. Kita mulai ya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak-bapak sudah siap? Suaranya mana? Sudah siap? Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu sudah siap? Baik ya. Kami mohon untuk tenang karena kita awali pembukaan ini dengan khidmat ya. Baik. Baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini atas limpahan nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita.
sehingga malam ini kita mendapatkan nikmat yang besar. Yang pertama yaitu keimanan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah kesempatan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bersama mengikuti kegiatan yang spesial ini, majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah, apalagi kalau bukan majelis ilmu. Ya, insya Allah Bapak Ibu selama 3 hari ke depan kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan daurah bersama Ustadz Syafiq Riza Basalama atau daurah USRB bersama dengan ustadz-ustadz yang lain. Ya, baik. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, ada 6 guru kita atau 6 ustadz kita. Insya Allah di antara kita sudah mengenal beliau-beliau. Ya, izin kami absen satu persatu, Ustadz. Ya baik, jadi hadir pada kesempatan malam hari ini di sebelah saya ada Kak Erlan. Ya, boleh. Ini alhamdulillah ya, ada Kak Erlan, kemudian ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Ami, ada Ustadz Sandi, ada Ustadz Abdurrahman Zahir, ada Kak Erlan, dan juga ada Kak Yogi. Hadir ya Ustadz ya, lengkap semua? Alhamdulillah ya, aman ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di pembukaan kali ini kita ada kesempatan ya untuk ustadz-ustadz kita akan mungkin sedikit ya menyampaikan barangkali spill lah ya, spill dulu mungkin materi yang akan disampaikan, juga mungkin harapan, nasihat atau motivasi bagi para peserta daurah USRB ini. Ya, satu persatu kami berikan kesempatan ya. Yang pertama kepada yang paling muda ya. Yang paling muda Ustadz Ami ya. Masya Allah. Ini muda apa ngaku-ngaku muda ini ya. Baik ya. Kira-kira yang paling muda? Ya. Oh, dari yang paling besar. Baik ya. Ya, dimulai dari yang paling besar. Oh, dimulai dari paling besar ya. Jadi nanti mulainya tidak berdasarkan umur, tapi berdasarkan berat badan ya. Baik, ini Masya Allah Ustadz ini ya. Baik, kepada Kak Erlan ya. Kepada Kak Erlan kami berikan kesempatan untuk menyapa para peserta. Mungkin ada nasihat singkat saja bagi para peserta. Kami persilakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bersanjung sekali ini Ustaz, karena dimulai dari yang paling muda dari Ustaz. Atau yang paling berat Ustaz. Ya, Masya Allah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, senang sekali bisa kembali membersamai ayah bunda dan juga anak-anak yang insya Allah akan belajar bersama Kak Erlan dan Kak Yogi selama 3 hari ke depan. Dan topik yang akan kita kaji bersama buah hati ayah bunda sekalian insya Allah relate dengan topik daurah kita kali ini, yaitu doa-doa terindah Rasulullah SAW. Dan insya Allah nanti kita akan ajarkan anak-anak materi-materi seputar zikir-zikir dan juga doa-doa. Dan semoga ini juga jadi pengingat buat kita ayah bunda untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami teringat dengan sebuah riwayat di mana ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jihad apa yang pahalanya paling besar, puasa apa yang pahalanya paling besar, dan amal-amal ibadah lainnya apa saja yang paling besar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar pahalanya itu aktsaruhum lillahi dzikran, mereka yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita berangkat di hari yang sama, di waktu yang sama, di hotel yang sama, kajian di tempat yang sama, tapi pahala yang didapat masing-masing kita jauh berbeda. Maka di antara indikator pengukurnya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula untuk para peserta, demikian pula para panitia. Walaupun ini sudah yang ke-9 kalinya, tetap harus bertawakal dan banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala biar dimudahkan. Walaupun ini agak unik, ini ada banyak lantunan murotal loh Ustaz ya. Ini kayak hotel syariah botanika nih ya. Masya Allah, Allahumma barik.
Tapi nanti mungkin Ustadz Ami akan mengkaji hukum-hukum fikihnya Ustadz ya. Baik, mungkin dari Kak Erlan singkat saja. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua ayah bunda untuk banyak zikir dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, terima kasih Kak Erlan, jazakallahu khairan. Ya. Selanjutnya kita akan berkenalan gitu ya, dan mungkin bisa menyapa juga para peserta. Ibu-ibu, ibu-ibu yang belum bisa masuk itu ya. Masya Allah. Iya, ini ibu-ibu masih tertahan di Ada luar. Ya. peserta yang belum bisa masuk. Tafassahu fil majalis. Ya. Yafsahillahu lakum. Kita lanjut atau masih diatur dulu Ustaz? Insya Allah menyesuaikan. Ya, Silakan menyesuaikan kasih, yang sebelah sana itu. terutama untuk ibu-ibu yang belum bisa masuk ke ruangan, mohon panitia membantu untuk mengatur. Baik, iya. Baik, kami lanjutkan ya, Bapak Ibu. Terutama untuk panitia akhwat, ya berkenan untuk bisa mengatur ibu-ibu yang masih tertahan di luar. Ya. Mungkin tetap tenang ya, supaya bisa kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu kita akan berkenalan dan Ustadz akan menyapa. Yang kedua, karena sebelumnya Kak Erlan, maka yang selanjutnya juga Kak juga mestinya ya. Kemungkinan kalau nama Kak berarti masih muda gitu ya. Baik, kami persilakan kepada Kak Yogi ya untuk bisa menyapa para peserta dan mungkin sedikit nasihat ya bagi para peserta. Kami persilakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, sebelum menyapa, mungkin sedikit buat ibu-ibu bisa saling bergeser. Lihat ke belakang ibu-ibu, masih ada saudari-saudari yang belum dapat tempatnya. Semoga Allah mudahkan untuk saling melapangkan majelisnya. Baik, sedikit saja dari kami, salam kenal Bapak dan Ibu sekalian. Saya Yogi Triandi dan insya Allah akan membersamai Kak Erlan serta tim dari anak-anak untuk membersamai mereka-mereka berkumpul dengan teman-teman salehnya. Karena ini merupakan kesempatan yang berharga. Semoga apa yang kami usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar memanfaatkan momen yang ada di sini. Setidaknya kita berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan teman-teman yang semangatnya adalah semangat ngaji. Ada sebuah syair indah dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, uhibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang-orang saleh walaupun saya mungkin tidak sesoleh dia. Dan ini yang mengatakan adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, pejuang sunnah, pejuang agama. Maka bagaimana dengan keadaan kita? Ya, maka dari itu nikmati keadaan hari sini, nikmati belajarnya, nikmati sajian-sajiannya, dan semoga Allah menjadikan hati-hati kita, hati-hati yang semakin cinta kepada ilmu, hati-hati yang semakin lembut, dan semakin sayang lagi kepada keluarga. Ini aja yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik, demikian dari dari Kak Yogi. Ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Sandi. Ya. Nah, boleh Ustadz Sandi berkenan untuk sedikit memperkenalkan diri dan menyapa para peserta, sekaligus juga barangkali nasihat atau motivasi buat para peserta. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta yang telah bergabung di daurah yang ke-9 pada hari ini, Masya Allah. Dari daurah pertama terus sampai daurah 9 ada Masya Allah peningkatan demi peningkatan.
Dan apa yang akan kami bagi di kesempatan hari ini tidak berbeda dengan apa yang juga pernah kami lakukan dari daurah pertama, yaitu masih fokus terhadap tilawah surah Al-Fatihah. Ada pepatah Arab yang mengatakan kullu tikrarin yumillu ilal Qur'an, gitu. Setiap yang diulang-ulang itu membosankan kecuali Al-Qur'an. Semoga Al-Fatihah yang terus kami ajarkan dari daurah pertama sampai daurah ke-9 itu tidak membuat para jamaah bosan ya, untuk terus menyetorkan bacaannya, untuk terus mempelajarinya, terutama bagi teman-teman yang belum pernah mencobanya. Bagi yang telah mencobanya, alhamdulillah, banyak yang mengatakan baru kali ini saya tahu ternyata Al-Fatihah saya selama ini tidak tepat atau keliru. Dan mereka mengatakan, Ustadz ada rekomendasi enggak di daerah saya, daerah sini untuk saya belajar. Ini merupakan suatu kemajuan ya. Karena Al-Fatihah itu bagian dari rukun salat, ya. Rasulullah SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Syekh Abu Yusuf Akram Al-Hashimi Al-Baghdadi dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Wadihah di tilawati surat Al-Fatihah mengatakan idh wajibun qalu minal a'yani ma'rifatun lahni bil pada bait yang berikutnya beliau mengatakan la siyama fatihatul ayati fallahnu fiha yubtilus salat. Jadi wajib hukumnya wajib ain bagi kaum muslimin untuk mempelajari, untuk mengenal tata cara membaca Al-Quran yang benar. La siyama fatihatul ayati fallahnu fiha yubtilus salati. Terlebih lagi ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, karena kekeliruan padanya dapat berpotensi membatalkan salat. Dan Syekh Abu Ibrahim di dalam kitab Arba'in Al-Quraniyah, ya, Arba'un Al-Quraniyah, beliau memberikan sebuah ta'liq, ya, tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk mempelajari surah Al-Fatihah meskipun menghabiskan waktu sepekan, 2 pekan, sebulan dan sebagainya, hanya untuk mempelajari Al-Fatihah saja, karena dia merupakan bagian dari rukun-rukun salat. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Al-Um, wa in lahana fi ummil Qur'an nihanan yuhil ma'na syai'in minha lam ara salatahu mujzi'atan anhu wala amman khalfahu. Jadi ketika seseorang membaca Al-Fatihah di dalam salat dan dia terjatuh ke dalam kekeliruan yang kekeliruan tersebut dapat mengubah makna, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, aku berpendapat salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Maka hendaknya bagi kaum muslimin untuk bersemangat mempelajari, menyetorkan bacaan Al-Fatihahnya di hadapan seorang guru, berusaha. Kalaupun pada akhirnya dia sudah berusaha dan tidak mampu, insya Allah dia akan masuk ke dalam kategori yang kedua, kata Imam Ibnul Jazari dalam An-Nashr fil Qiraatil Ashr, yaitu kelompok musi ma'dzur, orang yang tidak sempurna bacaannya dan dia telah berusaha semampu mungkin, sekuat tenaga untuk berusaha untuk belajar surah yang Al-Fatihah, ya. Namun ternyata ada hal-hal yang tidak sempurna dari bacaannya dan qadarullah dia sampai wafat dan sebagainya, maka dia mendapatkan uzur. Ya, yang pertama adalah orang yang mahir, kata beliau, ya, muhsin ma'jur, musi ma'dzur, dan yang ketiga musi athim. Maka jangan menjadi kelompok yang ketiga, orang yang punya kesempatan, ada waktu, lisannya sehat, ya, mulutnya sehat, lisannya sehat dan sebagainya, ada waktunya dan sebagainya, tapi dia tidak belajar, maka dia mendapatkan 2 keburukan. Wallahu taala alam bisawab. Semoga teman-teman di sini bersemangat, ya. Ini adalah waktu yang sangat berharga. Mari daftarkan diri antum semua, ya, semampu mungkin, enggak semua mungkin, karena para pengajar sini kita sangat terbatas, ya. Taib, barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi tadi dari Ustadz Sandi yang insya Allah untuk 3 hari ke depan beliau akan membimbing di klinik Quran, ya. Jadi Bapak Ibu ada kesempatan, ya,
untuk memperbaiki bacaan Qurannya, insya Allah di sesi klinik Quran ya bersama Ustadz Sandi. Kalau sebelumnya ada Kak Erlan dan Kak Yogi, ini akan membimbing putra-putri kita, ya anak-anak kita. Jadi nanti Bapak Ibu kami persilakan yang punya putra-putri, anak-anak yang masih kecil, nanti bisa mendaftarkan ke panitia untuk sesi khusus anak-anak bersama Kak Erlan dan Kak Yogi. Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Ustadz Abdurrahman Zahir untuk sedikit memperkenalkan diri dan menyapa para peserta dan juga mungkin nasihat-nasihat. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Asatidzah dan seluruh panitia yang mengizinkan kami untuk belajar kembali di sini. Dan sebagaimana di Daurah USBR ke-8, kami sangat belajar banyak tentang bagaimana memahami remaja, tentang bagaimana ulama-ulama telah membahas sebelumnya, membuka kembali referensi. Ternyata Syekh Shalih Fauzan punya kitab khusus tentang remaja, Min Mushkilatis Syabab wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam, dan beliau bahas di sana dari nukilan-nukilan para ulama. Begitu pula ternyata Nabi SAW punya perhatian khusus kepada para sahabat, khusus remaja. Maka dari banyaknya referensi yang kiranya bisa bermanfaat untuk dibahas, kami mengambil 3 poin yang insya Allah akan dibahas di pembahasan kali ini dengan 3 tema, dengan 3 kali kajian, yaitu malam ini dan besok 2 kali kajian bersama teman-teman remaja. Saya tidak tahu jumlahnya berapa banyak remaja yang akan hadir, karena menurut kabar sebagian sudah pada masuk pondok Ustaz. Jadi saya nggak tahu Mas Lama hadir lagi apa enggak Ustaz? Di pondok. Jadi saya lihat ada 3 problem dari remaja yang cukup besar saat ini, terutama Gen Alpha, usia kelahiran 2010 sampai 2025, itu kesusahan fokus. Mereka sangat susah sekali untuk fokus, sehingga membuat mereka terlambat dalam belajar baca dan membuat mereka terlambat dalam bicara. Mereka mengalami speech delay di usia-usia yang sangat brilian harusnya. Kemudian juga pembahasan daripada remaja yang kami bahas adalah permasalahan komunikasi dengan orang tua. Kita tahu kesulitan terbesar bagi orang tua adalah berkomunikasi dengan anak remaja. Anak remaja sulit dipahami, dan kita tahu jaga jarak anak itu di usia remaja. Anak sudah mulai tidak ikut orang tuanya di usia remaja. Kita akan rindu momen-momen di mana anak-anak kita yang kemarin ngikut, mau sholat ngikut kita, mau ke pasar ikut kita, mau keluar ikut kita. Dan di usia remaja diajak sudah, aku mau di rumah aja, aku gak mau ikut. Anda akan alami momen itu, maka kita akan belajar dari bagaimana Nabi Yusuf bisa bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya di usia remaja. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir adalah bagaimana cobaan-cobaan, ujian-ujian, kemaksiatan yang dialami oleh remaja, itu awalnya mereka cicipi di usia remaja. Maka kita akan berusaha untuk memaparkan bahwa itu kesenangan semu, dengan judul kajian kesenangan semu. Karena betapa sering kita lihat hampir kebanyakan orang-orang itu mengawali merokoknya, pacarannya, tawurannya di usia remaja. Maka tantangan terbesar bagi kita untuk memperkenalkan kepada mereka bahwa kesenangan yang mereka hadapi itu adalah instan dopamin atau kesenangan yang bersifat semu dan tidak akan mereka rasakan kenikmatan itu di masa mendatang. Demikian Ustaz, mohon koreksi dari asatidzah sekalian. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Zahir. Ya, insya Allah beliau yang akan mengisi kajian remaja untuk 2 hari ke depan. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia remaja, kami sampaikan untuk kami mohon untuk bisa mendaftarkan ke panitia untuk mengikuti bimbingan bersama Ustadz Abdurrahman Zahir. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kami persilakan kepada Ustadz Aminur Bait ya untuk bisa menyapa para peserta dan mungkin sedikit nasihat atau motivasi. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman limajdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa tanna bisunnatih ila yaumil qiyamah. Ada satu yang berbeda antara daurah kali ini dengan sebelumnya. Tadi saya sempat menyampaikan ke Ustaz Syafiq. Jumlah jamaah ibu-ibu jauh lebih banyak daripada bapak-bapak. Itu husnudon saya. Satu bapak membawa 2 atau 3. Iya ini. Di panitia ada datanya enggak? Betul Pak? Oh bawa 2 anak, 3 anak ya. Makanya yang ibu-ibu sampai enggak muat tadi yang bawa Pak masih banyak yang longgar. Ini mungkin tabirnya nanti geser ke kanan gitu ya. Iya, ijabnya. Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita bisa mengikuti pembukaan daurah yang kesekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan dari aktivitas daurah kali ini dan untuk berikutnya. Tadi saya sempat ngobrol sama panitia, kalau memang ini rutin dikerjakan bahkan setahun 2 kali ya, ada enggak wacana kita bikin hotel sendiri? Masya Allah. Insya Allah investor di sini cukup banyak. Banyak ini ya, Masya Allah. Jadi mungkin kayak model kondotel ya. Nah. 1 jamaah bisa 5 unit, 10 unit. Saya yakin nampaknya bisa. Ya, menyusul karena Indonesia sudah punya kampung Indonesia di Mekah. Oh iya. Dan rencananya katanya mau daurah di Mekah kalau kampung Indonesia sudah jadi. Baik. Ya mungkin itu hanya sebatas wacana tapi nanti kita serahkan ke panitia. Iya. Baik, kali ini saya diminta oleh panitia untuk membahas masalah halal haram dalam dunia muamalah. Di tengah krisis banyaknya orang yang mereka nggak berani untuk mempelajari tentang masalah halal haram. Apalagi kalau sudah ada kata-kata riba, kata-kata goror atau sesuatu yang haram, mereka ketakutan lebih dulu. Salah seorang murid Abu Hanifah, Abu Yusuf rahimahullah. Beliau punya buku tentang bagaimana mengatur harta dengan baik. Judulnya Al-Kharraj. Lalu di samping itu beliau juga punya beberapa karya yang lain. Lalu beliau ditanya oleh seseorang, kenapa Anda tidak menulis tentang masalah zuhud? Kenapa Anda tidak menulis tentang masalah zuhud? Apa kata Abu Yusuf? Laqad katabtu fil halali wal haram. Aku sudah nulis tentang masalah halal haram. Jadi dalam pemahaman para ulama, berbicara tentang halal haram itu sama dengan kita belajar untuk hidup zuhud. Karena zuhud wajib yang dilakukan oleh seorang muslim adalah zuhud untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Baik dari sisi transaksinya maupun harta. Ketika dia harus hidup zuhud, zuhud yang paling wajib di titik ini. Makanya kalau sampai ada orang yang bicara zuhud tapi terlalu tinggi, namun dalam masalah halal haram dia enggak bersentuhan, dia enggak mau menyentuh bagian itu, saya kira dia belum saatnya untuk bahas zuhud yang atas, sementara zuhud yang bagian paling mendasar belum pernah dia sentuh. Sehingga mungkin ada yang dia sempat membicarakan zuhud dengan pendekatan sufi misalnya. Tapi fikih berkaitan dengan masalah halal haram dia enggak ngerti. Maka bagaimana mungkin kita bisa hidup zuhud untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat, sementara kita sendiri gak paham tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar. Semoga dalam kesempatan yang cukup singkat, karena saya dapat materi kalau lebih cuma 3 kali ya. Tadi sudah sekali,
nanti ditambah dengan tanya jawab, mudah-mudahan nanti bisa menjadi ya trigger bagi Bapak Ibu sekalian untuk lebih semangat lagi dalam mempelajari berkaitan dengan masalah halal haram di dunia muamalah. Begitu saja sebagai pengantar dari kami. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Amin Nur Bait. Bapak Ibu, insya Allah beliau yang akan mengisi kajian muamalah ya, seputar halal haram dalam Islam. Ya. Baik, kemudian yang terakhir kita akan berkenalan bersama Ustadz Syafiq. Kami persilakan kepada Ustadz Syafiq untuk menyapa para peserta dan juga sedikit nasihat motivasi bagi para peserta. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kajian Ana yang ngisi kajian bentar lagi nih. Jadi Ana minta kepada seluruh jamaah untuk saling kenalan. Karena sekarang sudah mulai bersempit-sempitan, berdesak-desakan yang kadang-kala duduk nggak kenal sama yang di sebelahnya. Maka harapan Ana sebelum kita mulai kajian semuanya hendaklah mengenalkan dirinya. Jadi bukan tanya namanya tapi mengenalkan dirinya. Namanya, dari mana, dan apa profesi. Barakallahu fikum. Mulai sudah bismillah. Ini Ustaz sudah mulai berangkat sudah. Ya, kami persilakan ya untuk Bapak Ibu dengan kanan kiri dan depan atau belakangnya untuk bisa saling berkenalan. Ya. Loh. Iya. Baik, Ustaz. Silakan untuk berkenalan dulu dengan kanan kiri dan depan belakangnya. Yang anak-anak sudah Ya, ya, kami umumkan Ustaz ya. Baik, cukup ya. Bilang dulu ya. Kayaknya masih belum tuntas. Ya. Tadi Ustadz nyampaikan kalau bisa bukan sekedar kenal nama ya, tapi juga tahu asal, tempat tinggalnya, mungkin pekerjaan dan sebagainya. Ya, sebelum kajian sesi bersama Ustadz Syafiq, bagi yang punya putra-putri, anak-anak dan remaja, kami persilakan untuk putra-putrinya bisa ke belakang, ke panitia untuk diantar ke ruangan kajian anak-anak dan remaja. Kami beri waktu mungkin 2 menit cukup ya. Silakan untuk Bapak Ibu yang punya putra-putri remaja dan anak-anak bisa meminta putra-putrinya ke belakang untuk bisa mengikuti kajian remaja dan anak-anak. Kami beri waktu 2 menit ya. Setelah itu bapak-bapak dan ibu-ibunya tetap di dalam ruangan. Sekali lagi setelah anak-anaknya diminta keluar, kami sampaikan untuk bapak dan ibunya tetap di dalam ruangan. Baik, 1 menit ya Bapak Ibu, 1 menit kami persilakan untuk mengantarkan keluar putra-putrinya bersama panitia untuk ke ruangan kajian remaja dan kajian anak-anak. Untuk Bapak dan Ibunya kami minta segera kembali duduk untuk mengikuti sesi kajian bersama Ustadz Syafiq.
Nggak apa-apa ya? Oke, baik, ya, siap. Dulu Ustaz ya. Oh iya. Baik. Cukup untuk ibu-ibu, kami mohon bisa duduk kembali ya. Kami mohon untuk tenang. Kita akan lanjutkan untuk sesi yang selanjutnya. Ya. Baik. Sebelum Ustadz memulai kajian, saya absen dulu ya. Bapak Ibu, saya absen dulu. Saya tanya, kalau saya teriakkan bagaimana kehadiran, Bapak Ibu kami mohon kepalkan tangan, ya, tinju ke udara kanan dan kiri sambil meneriakkan, sambil menjawab jiwa raga, ya. Perhatikan sekali lagi, kami akan absen dulu ya Bapak Ibu kehadirannya. Kalau saya teriakkan bagaimana kehadiran, jawabnya apa? Jiwa raga, ya. Ibu-ibu paham ya? Baik, saya cek dulu, saya absen dulu kehadirannya. Bagaimana kehadiran? Baik, kayaknya raganya oke, menjiwainya masih kurang ya. Jadi mesti yang semangat jiwa dan raganya. Baik, kami cek dulu sekali lagi. Saya tanya, bagaimana kehadiran? Baik, alhamdulillah ada peningkatan ya jiwa raganya. Yang terakhir, saya perlu bukti bahwa Bapak Ibu hadir di ruangan ini tidak hanya raganya, tapi jiwanya, hati dan pikirannya duduk bersama dengan raganya. Izin saya ulangi yang terakhir, bagaimana kehadiran? Masya Allah, ini baru mantap ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya mesti mengabsen bertanya kehadiran ya? Karena kami menjumpai sering terjadi di kegiatan pengajian, pelatihan, seminar, itu raganya hadir Pak. Ya, raganya hadir, tapi jiwa ini sering tiba-tiba apa? Maksliut gitu ya. Nah, tiba-tiba jiwanya pindah gitu ya ke tempat yang lain. Nah, ini jangan sampai demikian. Jadi yang hadir sekali lagi kami mohon tidak hanya raganya, tapi jiwanya, pikirannya, hatinya duduk bersama dengan raganya. Siap Bapak-bapak? Siap Ibu-ibu? Baik ya, jadi pastikan semuanya hadir, jiwa dan raga. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, saya tanya sekali lagi ya, kalau saya teriakkan kekuatan, ya, kami mohon dijawab dengan apa? 5, 5, ya, sambil tangannya menunjukkan angka 5, 5, ya. Kalau saya teriak apa? Kekuatan, ya. Coba, kekuatan, kekuatan. Baik, ya. Jadi ini maksudnya apa? 5 itu. Tunggu. Ada yang 5. Lah. Ini Ustadz menilai nih ya. Ada lihatnya. Baik. Yang tinggi tangannya Yang 5. tinggi. Berarti belum 5 Ustadz ya. Belum, baru Baik, 2 ya. itu 5. Baru 2 ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kenapa kok kita jawab 5, karena 5 itu sempurna, excellent ya. Jadi jiwanya sempurna, excellent, raganya juga 5 excellent. Tapi kalau seperti Ustadz tadi 5 itu bukan 5 ya. Mungkin 3 ya. Jadi kalau 5 harus dengan semangat ya. Cek lagi ya Ustadz ya. Cek ayo. Ya, ini ada yang menilai ini dewan juri ya. Ayo Bapak-bapak tunjukkan semangat ya. Baik. Kekuatan. Kekuatan. Sudah 5. Kalau bapaknya 5. Ibunya. Ibunya 21. Waduh. Masih 21 ini ya. Boleh cek khusus ibu-ibu. Ya. Baik, untuk ibu-ibu saja ya. Kekuatan. Bapak-bapak, kekuatan. Oh, semangat bapak-bapak. Iya. Ada yang bawa 2 kayaknya bapak-bapak ini. Bapak-bapaknya ada. Baik ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu kita kajian tetapi tetap dengan senang ya. Jadi ini namanya rekreasi edukatif ya. Jadi kita dapat ilmunya dari kajian, juga demikian kita merasakan senang, bahagia selama mengikuti kajian ini. Baik ya. Insya Allah sudah siap semua ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan mulai untuk kajian sesi yang ketiga ini Ustadz. Ya, sebelumnya Ustadz Abdurrahman Zahir dan Ustadz Amin Nur Bait. Ya, baik.
langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban buat semua jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Anda melihat memang semakin banyak yang hadir dan harapan kita semua orang membawa keluarga baru untuk datang ke tempat ini untuk memulai belajar. Walaupun sejatinya mungkin kita tahu belajar yang sebenarnya ya kajian-kajian di masjid yang biasa kita lakukan. Tapi di sini kita akan berlibur bersama. Tapi tetap belajar, mengaji, membaca Al-Quran dan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi Ustadz Aminur Ba'ith menyampaikan tentang zuhud ya. Di mana memang orang yang zuhud yang sebenarnya adalah yang meninggalkan yang haram. Maka kita perlu belajar tentang agama kita. Mana yang halal dan mana yang haram, mana yang perintah Allah dan mana yang larangannya. Karena sejatinya surga Allah itu disediakan, dipersiapkan uiddat lil muttaqin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Dan siapa orang-orang yang bertakwa yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan? Kalau kita nggak tahu mana perintah dan mana larangan, maka kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan doa-doa terbaik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita berjumpa waktu itu, kita sampaikan akan memberikan hadiah buat yang hafal semua doa-doa yang udah kita bahas. Ada berapa doa? 26 doa. Siapa yang hafal 26 doa ini? Nah, biasanya ibu-ibu. Karena ibu-ibu lebih ingin masuk surga daripada nggak bapak-bapak juga ingin masuk surga sebenarnya. Tapi kadangkala ya melihat istrinya soleha, insya Allah lah dia doakan anak masuk surga gitu kan. Ya insya Allah nanti yang hafal 26 doa itu akan dites oleh panitia dan ada hadiah khusus. Iya, apa hadiahnya? Coba disebutkan. Cik, insya Allah emas Ustaz. Emas. Ada emas insya Allah. Masya Allah, berapa kilo? 0,0. Umroh gratis dari bin Daud. Ya, kalau bicara umroh gratis dari bin Daud, semua jamaah kita kasih umroh gratis. Yang bayar pesawatnya, hotelnya, umrohnya gratis. Insya Allah kita antar tawaf nggak bayar, juga sholat di belakang makom Ibrahim nggak bayar, minum air zam-zam gratis, sa'i gratis, tahalul gratis insya Allah nanti. Jadi yang bayar cuma pesawat, hotel, visa lah nantilah paling nggak seperti itu. Barakallahu fikum. Jamaah sebelum kita mulai doa-doa yang baru. Kenapa? Kita perlu belajar doa-doa. Siapa yang mau jawab? Itu udah pernah dibahas. Kenapa kita perlu belajar doa-doa Rasulullah SAW? Kita semua punya permintaan. Kita punya mimpi. Kita punya cita-cita. Tapi boleh jadi cita-cita kita itu ternyata remeh sekali gitu. Bahkan seharusnya tidak menjadi cita-cita. Mungkin juga tidak menjadi permohonan kita yang terbesar. Kita tahu di doa Nabi SAW beliau mengatakan wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu ambisi kami yang terbesar. Wala mablagha ilmina. Puncak dari ilmu kami yang ada dalam benak kita, yang selalu kita pikirkan di hati kita, selalu dunia. Padahal ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada dunia dan isi. Siapa yang mau jawab? Kenapa kita
kok mempelajari doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita bisa bikin doa sendiri. Iya, ibu-ibu silakan yang mau jawab. Iya, monggo, mana panitia? Mic-nya diberikan. Iya, silahkan diberikan kepada yang angkat tangan. Nah. Naam, tafadhali. Dihidupkan dulu. Udah hidup. Udah. Bismillah. Karena yang pertama beliau Nabi Muhammad SAW itu lebih memahami kita. Jadi kenapa kita harus berdoa yang sesuai dengan ajaran beliau. Yang kedua karena beliau itu sangat sayang sekali pada umatnya. Terus yang ketiga doa Nabi itu pendek tapi isinya menyeluruh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam, kasihkan hadiahnya. Naam. Barakallahu fikum. Itu jawaban yang insya Allah mewakili semua yang berkaitan dengan kenapa kita mengkaji doa-doa Nabi SAW. Beliau adalah panutan kita. Beliau utusan Allah. Beliau Nabi yang tahu dan sayang sama umatnya. Dan yang paling indah lagi, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW namanya Jawami'ul Kalim. Kalimat-kalimat yang pendek tapi isinya begitu menyeluruh untuk kebutuhan manusia. Coba kita lihat semua, buka bukunya itu jemaah. Doa yang pertama di halaman 7 untuk murojaah ini ya, untuk mengingat kembali. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari usia tua renta dan dari adab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baiknya yang menyucikannya. Engkaulah pelindung dan penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Boleh jadi sebagian kita nggak pernah berdoa seperti ini. Dia tidak tahu bahwasanya ternyata ada perkara-perkara yang menakutkan dalam hidup ini. Dan kita perlu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kikir, usia tua, yang orang pikun yang tidak bisa memberikan manfaat lagi, dari azab kubur, kemudian berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian di doa kedua, ini doa Nabi Sulaiman ya. Bagaimana beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Tadi kita dengar ucapan dari Kak Yogi berkaitan dengan kumpul sama orang-orang soleh ya.
Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta sama orang-orang soleh, tapi aku bukan termasuk dari mereka. Dan doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Masukkan hamba ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Kemudian yang nomor 3 doa sapu jagat ya, yang biasa kita baca. Kemudian yang nomor 4, Nabi SAW minta petunjuk, minta ketakwaan. Beliau meminta penjagaan kehormatan diri, minta kecukupan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian doanya Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian doa yang menghilangkan kegelisahan, kecemasan ya, khususnya di masa yang banyak orang kena penyakit mental ya. Maka harapan ana semua mempelajari doa ini. Karena Nabi SAW menyampaikan seharusnya setiap muslim yang mendengar doa ini untuk menghafalkan. Jadi yang nomor 6 ini mohon kita benar-benar sering membacanya. Karena banyak orang stres dan depresi di masa sekarang ini jemaah. Kemudian doa meminta agar tetap di atas ketaatan dan tidak terjatuh kembali ke dalam kesesatannya. Insyaallah semuanya hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian doa Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Dan ingat doa ini jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apapun masalahnya, kita tahu Allah tinggal mengatakan kun, selesai. Terus terang, ana terkadang ketika sholat itu memikirkan sebuah permasalahan. Yang ana berusaha untuk mencari solusinya ketika sholat. Akhirnya nggak khusyuk sholatnya. Kita berpikir mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Padahal itu bisikan setan supaya kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya yang dilakukan seorang muslim tatkala datang pikiran setan itu yang menyuruh kita untuk mencari solusi akan masalah yang kita hadapi, kita sedang sholat, kita tinggal minta sama Allah. Tatkala kita mengatakan Allahu Akbar, lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayaknya disuruh tidur kita jamaah. Kok dibikin redup ini lampunya. Nah, jadi seharusnya tadi Anda berusaha untuk mengusir pikiran itu dengan mengatakan Allah Azza wa Jalla bisa menyelesaikan masalah. Nggak perlu Anda memikirkan masalah itu. Maka doalah ketika sujud itu. Memohon kepada Allah, ya Allah aku punya masalah ya Allah. Di antara masalah besar kita adalah sulitnya kita melakukan ketaatan. Berat sekali. Dan kalau tadi dikatakan oleh Ustadz Abdurrahman Zahid berkaitan dengan dopamin ya. Yang kesenangan semu ya. Di mana orang kadangkala terdorong untuk melakukan kemaksiatan untuk mendapatkan sedikit kesenangan. Tatkala kita mengajak jiwa untuk melakukan ketaatan, kita membutuhkan effort yang besar sekali. Ini doanya. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati atau yang mengarahkan hati, arahkan hati kami untuk tetap taat kepadamu. Terus Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian doa yang biasa kita baca di pagi dan petang ya. Semoga kita bisa selalu membacanya ya. Bicara doa pagi dan petang jemaah. Ada seorang yang Allah berikan kepadanya anugerah. Orang ini kaya, pejabat publik. Banyak yang gak suka sama dia. Banyak yang hasad.
Banyak yang iri, khususnya mereka mungkin yang menjadi lawan politik. Akhirnya tanyalah istrinya sama, Ustaz, doa apa Ustaz ya? Supaya dihindarkan dari hasad, dari sihir. Apa doanya jamaah? Baca qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Setelah turunnya ayat itu, Nabi SAW lebih sering membaca itu sebagai doa beliau. Agar terhindar dari segala hal-hal yang menakutkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa saja ciptaan Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kejahatan malam kalau tiba. Karena setan biasanya berkeliaran di waktu malam. Dan banyak hal-hal kriminal dilakukan di malam hari. Min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan penyihir-penyihir ketika mereka meniupkan di buhul-buhul mereka. Naffatsat itu penyihir perempuan. Kenapa kok perempuan banyak penyihir jemaah? Ibu-ibu, pernah dengar kakek sihir? Hah? Nggak ada kan? Yang ada nenek sihir. Nggak ada kakek sihir. Makanya Allah mengatakan wa min syarrin naffatsati fil uqud. Dari nenek sihir itu. Karena perempuan ketika lemah, dia akhirnya akan menggunakan kekuatan-kekuatan sihir itu. Maka kita berlindung kepada Allah dari itu. Maka baca di pagi dan petang setiap selesai sholat ya. Mau tidur baca lagi. Semoga Allah selamatkan kita. Nah, ini di doa yang nomor 10 ini doa yang biasa kita baca pagi dan petang. Dan isinya menyeluruh sekali jemaah ya. Tolong jangan ditinggalkan. Kemudian doa memohon takdir yang terbaik ini ya. Ini juga betapa indahnya. Mohon kita membaca. Kalau nggak hafal dibaca jemaah. Khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian nomor 12 juga. Ini bagaimana kita menyerahkan diri kita benar-benar kepada Allah Azza wa Jalla. Berlepas diri dari semua kekuatan dan kemampuan kita. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu. Kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu. Kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu. Kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu. Dengan pertolonganmu aku berdebat. Allahumma inni a'udzu biizzatika la ilaha illa anta an tudhillani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan kemuliaanmu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, agar Engkau tidak menyesatkanku. Bayangin. Nabi SAW di setiap khutbahnya atau hampir di setiap khutbahnya beliau membaca khutbatul hajah. Di antara yang beliau sampaikan, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiya. Barang siapa yang disesatkan sama Allah, nggak ada yang bisa ngasih nasihat. Ada. Maka di sini beliau berlindung, jangan sampai Allah engkau sesatkan aku ya. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkau yang maha hidup yang tidak akan mati. Sedangkan jin dan manusia bakal mati. Kemudian di doa yang nomor 13 ya. Ini doa yang biasa kita baca sebelum kita tidur. Usahakan kita untuk selalu membacanya. Kita membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya. Kemudian di ayat yang terakhir itu doa. Kemudian doa yang ke-14 ini juga doa berserah diri kepada Allah Azza wa Jal, memohon ampun kepada Allah. Lalu doa yang nomor 15 ini doanya Abu Bakar. Ini bapak-bapak yang merasa sudah soleh, ibu-ibu yang merasa sudah baik, ingat Abu Bakar As-Siddiq ketika minta doa dikasih doa ini. Abu Bakar yang dijamin masuk surga, yang insya Allah
Nabi SAW berharap Abu Bakar itu dipanggil dari semua pintu surga yang 8. Karena Abu Bakar bukan termasuk orang yang suka pilih-pilih berbuat baik. Tapi semua pintu kebaikan dia kerjakan. Kebanyakan kita ini kan milih ya, nggak apa-apa sebenarnya. Orang memilih dari 8 pintu surga itu, mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, anak kalau suruh puasa berat Ustaz. Anak kayaknya mau masuk surga dari pintu sodakoh. Akhirnya dia memperbanyak sodakoh. Puasa sunnah nggak pernah, kecuali mungkin Arafah sama apa? Sama Asyura. Karena dia mengatakan, Insya Allah Ustaz, Arafah udah diampuni 2 tahun Ustaz. Asyura setahun cukup sudah. Jadi gak pernah puasa sunnah lagi. Ada yang model kayak gitu. Ada mungkin tadi yang fokus mau masuk lewat pintu ilmu. Dia belajar terus. Tapi untuk puasa Senin Kemis enggak, sholat malam enggak. Abu Bakar semua amalan dia kerjakan. Ketika datang minta doa sama Nabi SAW, dikasih doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kayaknya sengaja jemaah supaya nggak ngantuk jemaah. Baguslah sekali-kali tiap berapa menit digitukan ya. Nah, ini doanya Abu Bakar, bagaimana disuruh mengakui dosa. Dan orang itu paling susah disuruh mengakui dosa. Kenapa ada istilah mencari kambing hitam? Ada istilah itu. Suami istri juga sama. Suami kadang-kadang nggak mau disalahkan, apalagi istri. Mungkin anak salah jamaah. Seharusnya yang sering minta maaf istri apa suami? Lihat, tuh dengerin kan? Iya, anak sudah yakin anak jamaah. Beberapa kali anak sampaikan kepada MC. MC itu biasanya kalau mau nutup selalu ngomong apa? MC atau ketua panitia di sambutan. Mereka terbiasa mengatakan kalau ada yang salah, yang kurang berkenan. Kalau ada, padahal banyak. Nggak perlu lagi yang sampaikan ke MC-MC di kampus kita. Kalau engkau MC, katakan kami minta maaf atas banyaknya kesalahan. Karena hukum asalnya manusia berbuat salah. Kullu bani Adam khata'. Jadi kesempurnaan itu milik Allah Azza wa Jalla. Istri kalau minta maaf kayak apa bapak-bapak? Coba yang mau nyontoin kita kasih hadiah. Kasih mic-nya. Mana bapak-bapak yang menyontohkan kalau istrinya minta maaf? Ya, silakan Pak Yudi. Waduh. Bismillah. Ya, bismillah. Istri antum pernah minta maaf nggak? Alhamdulillah. 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 Sering? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kalau minta maaf dia? Alhamdulillah, Ustaz. Coba seperti apa ketika dia merangkai kata-kata minta maaf? Alhamdulillah, Ustaz. Ya itu gimana? Coba dalam satu momen gimana dia minta maaf? Waduh. Aman lah, aman. Insya Allah nggak dikunci. Antum punya kunci? Ada. Aman, Alhamdulillah, pegang aman, kunci antum. Alhamdulillah. MC ada kamar lagi kan? Nah, aman tuh. Ya, alhamdulillah. Istri ketika minta maaf, dia meminta maaf Ustaz dengan kalimat yang Gimana minta maafnya? dengan kalimat mohon dimaafkan, tapi memang
Ya alhamdulillah Ustaz. Oke sudah, kasih hadiahnya sudah. Jadi Anda lihat bapak-bapak ini kok takut gitu. Bukan untuk takut, mengungkapkan bagaimana ketika istrinya minta. Biasanya ya, yang Ana banyak dengar, karena Ana banyak dengar curhatan bapak-bapak. Istilahnya kalau minta maaf biasa, bang aku minta maaf ya kalau punya salah ya. Dia nggak ngaku salah dia aja mah. Kalau punya salah gitu. Aku minta maaf kalau punya salah. Jadi ibu-ibu nggak boleh lagi ngomong gitu. Kalau minta maaf gimana? Minta maaf, aku banyak salahnya bang. Seperti itu. Jadi ungkapan kalau punya salah itu berarti dia tidak mengaku salah. Sudah cuma. Baik, kita lihat Abu Bakar doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sama sekali tidak mengingat kebaikan Abu Bakar. Nggak ada cerita dia menemani Nabi SAW ketika hijrah. Nggak ada cerita bukankah aku yang berinfak, bukankah aku yang membantu Nabi SAW, bukankah aku sudah berbuat ini dan itu. Tidak ada aja. Hilangkan semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Dalam benak kita yang ada, kita pelaku dosa. Aku pendosa. Itu Abu Bakar. Bagaimana dengan kita? Maka tolong, ini doa dibaca waktu sholat. Ya di luar sholat kita juga boleh baca gitu. Kemudian di doa yang nomor 16 ya. Ini doa yang biasa dibaca di malam Lailatul Qadar. Tapi ingat, ini bukan hanya di malam Lailatul Qadar kita baca. Ini doa meminta maaf sama Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi konsekuensi dari orang yang baca doa ini, tolong maafkan orang yang berbuat dosa sama kita. Baik, kemudian ini nomor 17 ya, Sayyidul Istighfar yang biasa kita baca di pagi dan di waktu petang. Kemudian nomor 18 ini doa biasa dibaca Nabi SAW ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Dan kalau kita lihat, coba kita renungkan jamaah, mungkin sebagian jamaah lama nggak baca doa ini sudah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang dapat mengantarkan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan anugerahkan kepada kami keyakinan yang dapat meringankan atas kami segala musibah dunia aja. Kemudian beliau berdoa mengatakan, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Berikan kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami. Dan jadikanlah semua itu sebagai warisan bagi kami yang tetap ada hingga akhir hayat. Ini doa minta mati sehat. Ini doa minta mati sehat. Bagaimana dicabut nyawa kita, orang cerita, ya Allah fulan tuh sehat. Karena ada orang mati sakit-sakitan. Dan biasanya kalau orang sudah sakit-sakitan, keluarga nunggu apa? Nunggu mati gitu kan. Aduh kesian kayaknya. Kayaknya kalau mati mungkin lebih baik. Kadang-kala anak seperti itu. Ini minta doa kepada Allah Azza wa Jalla, atau minta kepada Allah agar mati dalam kondisi sehat. Anak kemarin ketemu seorang ya, umur 90 tahun. Yang satu umur 86 tahun, sehat. Sehat. Masya Allah. Ya boleh jadi dia mengamalkan doa ini, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Berikanlah balasan terhadap orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah menimpa agama kami.
Wala taj'alid dunya akbar hammina, yang tadi yang disampaikan, jangan sampai dunia itu menjadi ambisi kita terbesar, menjadi puncak dari ilmu kita. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, jangan engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ini doa meminta pemimpin-pemimpin yang penyayang dan pengasih. Kemudian ini doa memohon seluruh kebaikan dan terhindar dari semua kesalahannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di waktu mustajab itu waktunya tinggal sedikit. Umpamanya sepertiga malam akhir. Kita bangun 15 menit adzan subuh. Lalu kita sholat witir. Dan di sepertiga malam akhir itu adalah waktu mustajab. Allah turun ke langit dunia. Kita mau minta banyak, mau baca semuanya, nggak mungkin. Karena waktunya sedikit. Maka baca doa ini. Karena Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mengandung semua permintaan kebaikan yang sekarang, yang akan datang, dan berlindung dari semua keburukan. Kemudian yang nomor 21 ini kemarin yang kita juga sudah bahas ya, walaupun tidak mendalam. Doanya itu yang di halaman 42 jemaah ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, cinta kepada orang-orang miskin. Jadi harapan anak jamaah ini punya teman orang miskin. Karena Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk dekat sama orang miskin. Sistem perumahan sekarang membuat kita jauh dari orang miskin. Tapi alhamdulillah yang punya pembantu di rumah yang miskin itu, dekatlah sama pembantunya. Jangan dibatasin pembantu itu sama majikannya. Kadang-kadang ada pembantu yang nggak pernah ngobrol sama majikannya. Yang ada perintah. Kerjakan, lakukan ini. Coba engkau duduk sama pembantumu. Dengarkan cerita dia. Bagaimana dia di kampungnya. Bagaimana rumah dia. Bagaimana anak-anak dia. Anak ingat dengan cerita di Arab Saudi ya. Seorang majikan yang melihat pembantunya ini seringkali ke kamar mandi jam. Ke kamar mandi lagi, ke kamar mandi. Heran ditanya. Akhirnya dipanggil sama majikannya. Engkau kenapa? Kata dia. Subhanallah. Dia cerita. Kalau dia punya bayi yang masih dalam susuan di Indonesia. Jadi dia ke kamar mandi untuk memeras air susunya jam. Karena sakit, kata dia. Dia harus peras. Itu subhanallah, kan kontrak kerja kebanyakan TKW dulu di Arab Saudi itu berapa tahun? 2 tahun. Sama majikannya dikasih gaji 2 tahun, dipulangkan. Tahu ini orang miskin ini. Sampai bayinya ditinggal gitu. Kita kan kadang-kadang nggak pernah tahu dengan kebutuhan orang-orang miskin. Di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratal masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Sebagian ulama menerjemahkan miskin ini yang tawadhu, yang rendah diri, yang tidak congkak. Matikan aku dalam kondisi miskin, dan himpunkan aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Karena orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya jemaah. Dan Nabi SAW mengatakan, waqaftu inda babil jannah. Aku berhenti di pintu surga. Dan ternyata yang paling banyak masuk surga itu orang-orang miskin. Maka tolong, cintai orang-orang miskin. Kalau engkau tidak bisa berangkat ke rumah orang-orang miskin, pembantumu di rumah. Yang dia orang miskin, dekatlah sama dia. Kadangkala dia kepingin curhat. Dia ingin ngomong sesuatu, nggak berani dia. Karena ngelihat majikannya, apalagi mak-mak yang judes ya.
Allahu Akbar. Gelas pecah satu, potong gaji. Piring dia cuci piring pecah, potong gaji. Padahal kalau emak-emak yang nyuci sendiri, pecah juga. Ketika anak di Medina, nggak ada pembantu di rumah. Kok sering kita beli gelas, beli piring, ternyata ya pecah. Namanya orang itu pakai sabun, nyuci, lepas, pecah sama. Tapi ada bos-bos yang terlalu sama pembantunya, kesian ya. Majikan yang sering ganti pembantu, majikan yang baik apa yang buruk? Nggak berani jawab ibu-ibu. Anak mau tanya sama ibu-ibu. Majikan yang sering ganti pembantu itu majikan yang baik apa yang buruk? Pembantunya yang buruk apa majikannya yang buruk? Lihat, pembantunya yang buruk kata jemaah. Tidak jemaah. Jadi kalau sudah sering kalau datang pembantunya ganti lagi. Oh, bermasalah berarti. Majikan yang bermasalah. Berarti. Maka tolong perhatikan ya. Di sini doanya Nabi SAW, beliau minta wahubbal masakin. Agar aku cinta sama orang-orang miskin. Karena kita kalau cinta sama orang miskin, insya Allah cinta kita tulus dan karena Allah. Kita nggak punya kepentingan apa-apa sama dia. Kecuali kita mau riak sama orang-orang. Tapi sama dia apa? Apa manfaat kita? Kita yang kasih manfaat sama dia. Tapi kalau sama orang kaya, sama pejabat, kebanyakan cinta kita karena kepentingan. Ada maslahat. Dekat sama ustadz. Kadang-kala ya karena maslahat aja. Bukan karena Allah. Tapi kalau sama orang miskin, apa maslahat? Nggak ada kadang-kala cuma. Maka tolong semuanya kalau bisa tadi cinta sama orang miskin. Jadi kalau ketemu seorang miskin itu, ya Allah ini insya Allah yang masuk surga lebih dulu daripada kita. Majikannya sedang dihisap, panjang belum tentu selamat. Boleh jadi pembantunya lewat sama majikannya. Assalamualaikum Pak. Anda masuk dulu ya. Barakallahu fikum. Boleh jadi jemaah. Boleh jadi. Kenapa? Dia nggak ada yang mau dihisap. Apanya yang mau dihisap? Gaji buat bayar sekolah anaknya. Gaji buat token listrik. Habis sudah. Kalau yang ini, Allahu Akbar. Akan ditanya satu persatu. Dapat dari mana dan kemana diinfakkan. Kemudian wa antaghfirali wa tarhamani, minta supaya diampuni, dirahmati Allah. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, apabila engkau hendak menurunkan fitnah kepada satu kaum, kekacauan kepada satu kaum, matikan aku ya. Jangan sampai aku ikut terfitnah dalam kondisi tersebut ya. Wa as'aluka hubbak, minta cinta Allah, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta yang cinta kepada Allah. Nih lihat nih. Wa as'aluka hubbak, aku memohon kepadamu cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Cinta kepada orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Jadi kadangkala kita datang ke masjid, kita lihat tuh orang-orang yang di saf pertama. Selalu kita lihat ya Allah, orang ini sebelum adzan sudah di masjid. Seharusnya kita cinta sama orang-orang itu. Itu yang cinta karena Allah Azza wa Jalla. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan cinta kepada semua amalan yang mendekatkan kepada kecintaan kepadamu. Kemudian yang nomor 22 ya. Nomor 22 nih. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk ya. Wal a'mal, dari perbuatan yang buruk. Wal ahwa, dan dari hawa nafsu yang buruk juga. Di riwayat Hakim ada satu tambahan. Ana mohon semuanya nambahkan doanya ini. Wal adwa. Yang keempat, wal adwa. Adwa itu penyakit-penyakit. Artinya berlindung
dari penyakit lahir dan batin. Ya, kemudian yang nomor 23, ini yang sudah sempat kita bahas juga, cuma kita sempat bahas dengan ringkas ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarkan aku apa yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman tanfa'uni bihi, dan tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat buat aku ya. Berikan aku rezeki ilmu. Di riwayat lain, wazidni ilman, dan tambahkan buat aku ilmu ya. Jadi jangan sampai ini yang sudah ikut daurah 9 kali. Bapak-bapak, coba angkat tangan. Yang 9 kali nggak pernah absen. Kita mau kasih hadiah jemaah. Nggak ada bapak-bapak. Masya Allah. Oke, bapak-bapak ada 1. Ibu-ibu. Ibu-ibunya ada? Oke, kasih hadiah. Tuh 9 kali. Nanti ingat, pertanyaan tentang ilmu itu bukan berapa kali ikut daurah. Bukan berapa banyak hafalannya. Bukan berapa ustadz yang dia belajar kepadanya. Tapi yang akan ditanya, an ilmihi mada amilabi, tentang ilmunya dipakai buat apa? Dipakai buat apa? Ilmu yang tidak diamalkan nggak ada gunanya. Nanti Ustadz Ami akan bahas tentang halal, haram, muamalat. Kita cuma dengerin, ya Ustadz mah nggak tahu realita yang ada. Dia dari awal nggak mau ninggalin yang haram. Ketika anak ketemu sama salah satu wali kota, dia baru menjabat. Anak tanya sama dia, Bang, sebenarnya masalah terbesar yang abang hadapi itu apa sih di kota ini? Kata dia, manusianya Ustaz. Kita selalu mengatakan sistem, enggak. Manusianya. Jadi memang yang harus diperbaiki ya manusianya diperbaiki. Ketika kita mengatakan memang nggak mungkin Ustaz. Nah ini manusianya kayak gini nih. Ngomong nggak mungkin. Ketika manusia ngomong nggak mungkin kita meninggalkan riba, ya udah. Yang perlu diperbaiki bukan sistemnya. Sistem itu yang bikin siapa? Manusia kan. Kalau manusianya benar, insya Allah benar. Kita lihat di negeri kita. Sejak kapan sih ada istilah bank syariat? Sejak kapan jemaah? Bank syariat pertama tahun berapa? Tahun berapa? 86, 88, 89. Mulai itu muamalat tuh. Kemana Indonesia sejak merdeka? Kemana gitu? Kan berarti memang manusia yang pada saat itu memang boleh jadi ilmunya kurang atau boleh punya ilmu tapi nggak diamalin. Dan sampai hari ini masih banyak ya tokoh-tokoh agama yang berpendapat bahwasanya riba itu kalau dikit nggak apa-apa. Dan ada satu GM di sebuah bank. Dia ketemu Ana. Waktu itu di kereta ya. Ana naik kereta ekonomi waktu itu jemaah. Untuk pulang ke Jember. Datang dia. Dia ngomong, Ustaz, alhamdulillah Ana sudah hijrah. Ustaz. Sejak hijrah itu Ana ketemunya sama Ustaz kata dia. Dulu ketika dia GM ketemunya sama artis-artis. Sama pejabat-pejabat. Dia ngomong sejak 10 tahun yang lalu Ana sudah mau tobat Ustaz. Ketemulah sama Ustaz. Kata Ustaz itu, nggak apa-apa lah yang penting banyak sodakoh. Kata dia. Betul dia cerita jemaah. Jadi ini manusianya tadi itu, bagaimana dia membuat orang yang mau tobat jadi nggak tobat.
Ustadz yang ngomong. Akhirnya anak banyakin sodako, Ustaz. Tapi sodako dari mana? Dari riba gitu. Gimana? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, nggak terima kecuali dari yang baik gitu. Maka tadi ingat, kenapa kita minta ilmu yang bermanfaat? Kenapa kita minta supaya kita dapat manfaat dari ilmu itu? Karena kalau nggak diamalkan, nggak manfaat buat kita. Datang lagi daurah, datang lagi kajian, di masjid kita kajian. Ya. Dan emak-emak ini juga. Mama dengerin. Emak-emak ini kadang kala jamaah. Hari Senin kajian. Selasa kajian. Rabu kajian. Kamis kajian lagi. Jumat kajian. Sabtu suami ada di rumah. Kaji lagi. Ahad ngaji lagi. Kata suaminya, ini belajar apaan dia? Bukankah surganya istri itu suaminya? Yang seharusnya ketika suaminya ada di rumah, dia nggak perlu izin sama suaminya kajian. Kan dia udah ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rumah, ilmu yang 5 hari itu diamalkan kepada suaminya. Surganya mama siapa? Suaminya gitu. Makanya kadangkala ada sebagian suami yang mengeluh kepada satu ustadz. Ana masih ingat ya. Ana ditegur sama Ustadz Abdul Hakim. Ustadz Abdul Hakim Abdad, hafizahullah ta'ala. Yang ngomong, Syafiq kata dia. Tuh ada jamaah, kata dia. Datang sama ana ngomong. Ana punya istri, sejak dengerin kajiannya Syafiq, kata dia. Jadi durhaka sama. Yang salah siapa gitu cuma. Masa ana yang salah ya? Boleh jadi ana salah lah. Jadi ada buku judulnya Anda Tidak Menikah Dengannya. Itu kitab bukan buat emak-emak. Tolong jangan dibaca gitu. Itu kitab buat bapak-bapak. Nih emak-emak baca tuh kitab, ngelihat suaminya kok nggak kayak di buku ini ya. Akhirnya muncullah pertanyaan ketika disuruh berbakti sama suaminya, taat dan nurut. Apa pertanyaannya? Suami yang seperti apa? Habis sudah jemaah. Padahal seharusnya dia tetap menghormatin suaminya. Walaupun suaminya seperti itu, ya udah itu pilihanmu. Ditaati. Maka tolong tadi ilmunya itu diamalkan. Dan mudah bagi wanita itu masuk surga. Asalkan dia sholat 5 waktu. Puasa Ramadan bayangin ya. Sholat 5 waktu. Nggak la qobliyah wala ba'diyah. Nggak ada sholat malam, nggak ada witir. Dia cuma 5 waktu. Kemudian puasa hanya Ramadan. Arafah Asyura enggak. Ramadan doang. Tapi yang ketiga. Wa ta'at zaujah. Taat, patuh. Menghormati suaminya. Menghargai suaminya. Kalau ini kayaknya mak-mak yang pesen ini. Jadi yang taat, yang menghormati, yang menghargai, yang menservis, melayani, memperhatikan suaminya. Ini yang berat buat mama. Betul apa enggak ibu-ibu? Betul mereka jamaah. Kalau dia dikasih pilihan, sholat 11 rakaat malam nih, sama menghormati dan menghargai suaminya yang kurang taat, dia milih mana? Sholat 11 rakaat. Iya, itu realita. Maka tolong minta tuh ilmu yang bermanfaat. Jadi yang bakal ditanyakan nanti ilmunya dipakai buat apa? Dan agar kita bisa mengamalkan ilmu itu, ya minta. Kemudian ini yang nomor 24 nih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca jamaah di penghujung setiap sholat. Kalau lupa baca sebelum salam, baca sesudah salam waktu doa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Wallahi tanpa bantuan Allah nggak bisa kita untuk beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 25 nih minta hisab ya.
supaya dihisab mudah ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian yang nomor 26 ini ketika pagi dan petang ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita minta sama Allah ya, wahai ya Hayyu ya Qayyum yang maha hidup, yang mengatur semua yang ada di muka bumi. Wallahi langit itu tegak karena Allah. Bumi ini bisa berputar karena Allah SWT. Kita pun saat ini ada di tempat ini karena ada Al-Qayyum yang mengatur segalanya. Kita mengatakan bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Lalu aslih li sya'ni kullah. Ini buat kita jemaah. Jadi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya masalah sama anaknya, punya masalah sama pasangannya, doakan dengan doa ini. Tapi mintanya Allahumma aslih li zauji umpamanya. Untuk suamiku ya Allah, aku minta suamiku diperbaiki semua urusan. Wala takilni, kalau aku wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan aku kepada diriku sekejap mata pun. Tapi kalau suaminya, kalau anaknya, wala takilhu ila nafsihi. Ya Allah, jangan kau serahkan dia kepada dirinya sendiri. Ya Allah. Jadi jangan cuma minta buat dirinya. Mungkin setelah kau minta buat dirimu, coba baca doa buat suaminya, buat bapaknya, buat ibunya, buat siapalah. Doakan jemaah. Dan ketika kita mendoakan, Allah kirim malaikat yang mengatakan amin walaka bimithl. Engkau juga akan dapat seperti itu. Dan kalau mau dicatat, coba dicatat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih. Nah, ini yang li-nya ini diganti. Kalau buat anak libni, li itu untuk ya. Kalau tanpa ya, li itu untuk. Tinggal kalau buat suami sebut li zauji umpamanya, buat bapaknya li abi, li ummi umpamanya. Sya'nahu. Sya'ni ini diganti sya'nahu. Kullahu tetap wala takilhu. Kalau buat dia jangan kau serahkan dia ila nafsihi, kepada dirinya sekejap mata pun. Tapi doa yang baru yang akan kita baca doa pertama ini, waduh, sudah jam 9.13 sama. Kita baca satu doa nggak apa-apa ya. Baik jemaah, ini doa. Hadisnya di sini diriwayatkan oleh Abu Syaibah dan disebut munqati. Munqati itu putus sanadnya, ada yang terputus ya. Karena Abu Ubaidah tidak mendengar langsung dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi hadis ini sahih. Ada riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Tulis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Ceritanya seperti ini. Anna Rasulullah SAW marra baina Abi Bakar wa Umar. Suatu hari Rasulullah SAW itu melewatin di antara Abu Bakar dan Umar. Wa Abdullah qaimun yusalli, dan Abdullah bin Mas'ud itu sedang sholat di masjid. Faftataha surat An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud baca surat An-Nisa aja. Dimulai dari awal sampai disebutkan sampai awal surat Al-Maidah. Lalu Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzil. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran segar seperti diturunkan, falyaqra' qira'at ibni ummi abd. Hendaklah membaca seperti bacaannya Ibnu Ummi Abd, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa akhadha Abdullah fi du'a. Lalu Abdullah berdoa. Abdullah bin Mas'ud berdoa. Boleh jadi dalam salatnya dia berdoa. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata, sal tu'ta. Sal tu'ta. Engkau mintalah, Allah akan kabulkan.
Di antara yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud, ini doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la darajatil jannah jannatil khuldi. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak akan berpaling, nggak akan murtad. Minta iman yang tidak akan berpaling. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak akan habis. Dan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW di derajat tertinggi surga, yaitu surga keabadian. Subhanallah. Itu kejadian Abdullah bin Mas'ud sebenarnya nggak tahu dengan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya keesokan harinya disebutkan Umar bin Khattab ingin memberi kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud. Kabar gembira apa? Tentang ucapan Nabi SAW yang ingin membaca Al-Quran segar seperti waktu diturunkan, hendaklah membaca seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Umar datang ke tempatnya Abdullah bin Mas'ud, ternyata Abu Bakar sudah ada di situ. Apa kata Umar bin Khattab? Innaka lasabbaqun bil khair. Kata Umar, engkau itu memang orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu Abu Bakar. Maka tolong doa ini dihafalkan, paling enggak malam ini dibaca. Sebelum tidur mau dibaca ya. 1, 2, 3 kali, 4 kali. Dan kalau baca doa itu yang maksa ya. Maksa. Karena Allah itu suka kalau hambanya maksa. Kan ada hamba yang doa, ya Allah aku minta lah ya Allah. Kalau engkau kasih ya, kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Ini orang emangnya Allah nggak bisa ngasih? Allah bisa ngasih. Kau mau minta apapun minta, akan minta aja. Dan pengulangan bacaan itu sebagai bentuk maksa. Aku minta ya Allah, seperti itu. Barakallahu fiik. Berarti malam ini cuma dapat satu hadis, satu doa kita jamaah. Kemudian di nomor 28 ini doa minta surga ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Yang nomor 28 ini sudah kita bahas di nomor 19 ya, ada pengulangan di sini. Nanti kita revisi insyaallah. Baik, kemudian yang nomor 30 juga sudah dibaca. Sudah ada insyaallah. Insyaallah besok kita akan membaca yang nomor 31. Doa agar hutang lunas dan dijauhkan dari kefakiran. Nah, biasanya orang itu kalau nggak punya hutang nggak baca doa ini. Padahal doa ini dianjurkan dibaca sebelum tidur. Nabi mengajarkan doa ini kepada Fatimah, putrinya, untuk membaca doa ini setiap mau tidur. Maka malam ini tolong dibaca ya. Besok kita bahas insyaallah. Barakallahu fiik, ana kembalikan ke MC kita. Jazakumullah khairan. Semoga murajaah kita tadi membuat kita kembali cinta kepada doa-doa Rasulullah SAW dan untuk membacanya. Barakallahu fiik. Baik, kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah.
Bapak Ibu mohon waktu sebentar untuk tidak keluar, ya sebentar saja. Ada beberapa pengumuman. Jadi insya Allah setelah ini Bapak Ibu bisa istirahat. Kemudian aktivitas besok kita ya pada hari Sabtu, insya Allah kita mulai pukul 4 untuk pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Sekali lagi untuk aktivitas kita besok pagi, kita mulai pukul 04 untuk kita sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjut dengan kajian ba'da subuh, kajian ba'da subuh bersama Ustadz Amin Nurbait di ballroom utama kita. Kemudian ada kajian juga untuk remaja bersama Ustadz Abdurrahman Zahir, dan juga ada belajar dan bermain bersama Kak Erlan ya. Jadi terakhir sekali lagi, besok pagi kita mulai pukul 4 untuk pelaksanaan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjut dengan kajian ba'da subuh bersama Ustadz Amin Nurbait ya. Mungkin itu Bapak Ibu pengumuman untuk besok. Kami sampaikan terima kasih kepada